Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi'ulumihi fi dharain, amin. Alhamdulillah, malam ini kita kembali ketemu dengan saya untuk melanjutkan kajian kitab Fathul Qorib yang kemarin sempat saya berhalangan untuk hadir. Alhamdulillah malam ini bisa kembali lagi dan melanjutkan ngaji kitab. Kemarin kita sudah masuk pada pembahasan tentang fardunya wudu. Nah, fardunya wudu, pembahasan tentang satu, niat, kemudian dua, membasuh wajah, sudah selesai. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan ketiga. Pertama, niat, yang kedua, membasuh wajah. Sekilas membasuh wajah itu sangat mudah. Ditumbuhnya rambut kepala, kalau atas sampai dagu, kemudian lebarnya dari ini daun telinga sampai daun telinga, ini harus dipenuhi dengan air, dibasuh dengan air secara sempurna. Kalau misalkan orang laki-laki itu berjenggot tebal, maka cukup ya di luarnya saja, tebal sampai nggak kelihatan orang yang di dekatnya atau di depannya itu nggak kelihatan kulitnya, maka cukuplah. Tapi kalau remang kuning rang-rang-rang, nah jagoan parenya mana cokor, ya tetap kotor, harus dibasuh sampai ke kulit. Kalau perempuan pah jagoan seumpamana, ya tetap harus dimasukkan, itu kalau perempuan. Ya bisa jadi ada yang jangguan tulisan, ada, cuma jarang. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Watsalitsu tining nomor telok. Watsalitsu tining nomor telok. Waslul yadaini ilal mirfaqaini. Waslul yadaini ilal mirfaqaini, panika masue tanang dua. Waslul yadaini, panika masue tanang dua, ilal mirfaqaini, sampai jengkol dua. Jadi seperti biasa kalian mempraktekkan wudu, ini harus dibuka, jangan sampai males-males sampai enggak dibuka ininya. Dan batasan-batasannya itu harus diperhatikan betul. Jadi membasuh beda halnya dengan mengusap. Ya harus dibasuh. Tuh. Batasannya jangan sampai ngepas ini. Biasanya kalau kamu mengalirkan air pakai canteng, set sini, itu kadang-kadang nggak kena jenggolah. Ya, sikunya. Jadi harus betul-betul harus dilihat. Dilebihkan saja. Ya, sampai kan sini. Biar sempurna basuhnya. Kadang-kadang sampai keburu-buru ser di sini nggak kena, itu nggak sah nanti kalau dibuat sholat. Paham ya? Jadi harus betul-betul di sini sampai basah. Misalkan
melebihi dari siku. Malah. Fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Fa illam maka lamun tada panika tetap lahu eka andi mutawaddi mirfaqani pona pacengkol dua utubira qadruhuma maka lang milang atau rakirah qadruhuma maka lang milang qadruhuma pona para kerana mirfaqoni atau cengkol dua. Jadi diperkirakan kalau memang tangannya kedua-duanya itu tidak ada, kan biasanya nggak punya. Ada yang kecelakaan, ada memang karena sudah lahir tidak punya tangan. Maka bagaimana cara cuci mukanya? Dicuci muka, setelah itu biasa ya minta tolong sama temennya, atau kalau misalkan sendiri ya pakai pet keran itu. Nah, kalau memang nanti setelah cuci basuh muka kedua tangannya ini nggak ada, maka harus diperkirakan saja. Rakira aki baik. Dari mana caranya? Ya pekup kaki. Diperkirakan aja. Seakan-akan saya membasuh muka, seakan-akan saya punya tangan. Seperti itu. Paham kira-kira? Seakan-akan. Tapi nggak ada yang dibasuh. Wa yajibu waslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin. Wa yajibu waslu ma 'alal yadaini ban wajib waslu ma 'alal yadaini pona pamasoy bareng. 'Alal yadaini sebada atas tanang dua. Min sya'rin wa sil'atin dari bulu wasil atin ban butombuan atau bisul ya kayak butombu wa usbu'in ban keriki zaidatin selebih wa adhafira ban banyak kokoh. Nah, saya ulangi, wa yajibu waslu ma 'alal yadaini ban wajib ponapa masoy bareng alal yadaini sebada atas tanang dua. Mun sumpamana bada bareng se tumbuh di tangan ya. Biasanya bada kerikik lebih ya kan, bada butombu bisul, nah, atau bulu yang lebat. Wa adhafira ban banyak kokoh kuku. Ini wajib dibasuh. Paham ya? Wa yajibu izalatu ma tahtaha. Wa yajibu ban wajib izalatu ma tahtaha ponapa ngilangi bareng tahtaha sebeda ibabana kokoh kotoran tak ibabana kokoh kutu pailang. Soalnya mun beda kedan kokoh ini utamanya di kokoh lanceng diperiksa kotoran yang ada di kuku. Cek sampai ketika wudhu kalian itu melihat banyak kotoran sehingga air wudhunya itu tidak masuk. Ya. Harus betul-betul bersih. Diperiksa. Min waskhin dari kedak yamna'u wusulul ma'i ilaihi sehingga
aing atau yamna'u usulal ma'i senyeke ponapa ma usulal ma'i de panah aing ilaihi de kokoh. Dadi mun cek kedean jangan berwudu dulu, bersihkan terlebih dahulu biar sempurna wudunya atau sah. Warabi'u tining se nomor 4. Kalau barusan sudah tangan, sekarang yang nomor 4 fardunya wudu, ngusap ba'dir ra'si satengana cetak. Maksudnya dari mah min zakarin dari orang laki, au unsa atau orang bini, au khunsa atau orang bentu. Artinya mengusap sebagian kepala. Ya kepala yang dari sini. Tumbuhnya rambut itu batasnya. Meskipun nggak ada rambutnya, yang penting mengusap sebagian kepala. Botak, lontos. Ketika mengusap sebagian kepala, cukuplah sini. Ya. Meskipun cuma hanya satu helai rambut. Nah, satu rambut. Nah, kalau misalkan rambutnya laki-laki atau perempuan itu panjang sampai melewati batas kepala, maka tidak sah kalau hanya mengusap rambut yang di bawah. Ya. Syaratnya kalau mengusap kepala harus batas sampai kepala sini, tidak boleh di bawahnya. Paham? Jadi area-area kepala pokoknya. Ya. Ya mengusap ya tidak seperti membasuh atau seperti siram, tidak. Cukup kita ngambil set kaki set atau gini. Boleh. Kalau misalkan nanti ada yang pakai imamah atau surban, nah, sudah penet umpamanya. Maka menurut Imam Syafi'i, cara mengusap sebagian kepala ini wajib harus dibasuh sebagian rambut dulu, baru sunnah kita ngusap imamahnya. Paham? Kalau misalkan tidak pakai imamah, maka sunnahnya kita seperti kemarin, jempol taruh di sini, ya setelah ngambil air, jempol taruh di sini, baru diusap. Set, tuh, 1, 2, ke depan lagi, 3. Itu sunnahnya. Paham ya? Mana ada lebat ya. Au mashuba di sya'rin fi haddi ra'si, atau ngosap setengah bulu sebeda dalam batas cetak. Jadi ini sudah ada keterangannya. Atau ngosap setengah bulu sebeda dalam batas cetak. Jadi kalau rambutnya panjang sampai ke bahu, kemudian cukup hanya menyentuh yang ada di bahu, maka tidak sah. Ya harus, yang penting ada batas di kepala, bagian kepala.
Wala tuta'ayyanul yadu banta'i tantuwaki al yadu ponapa tanang lil mashi untuk ngusap. Jadi untuk mengusap sebagian kepala ini tidak mesti memakai tangan. Ya. Bal yajuzu bi khirqatin bali benang. Ponapa ngusap bi khirqatin kalaban rambing atau potongan kain. Mana beda rambing atau satanang tananga polana apanya mana tro tak nyetinga cetak tinggal celupaki rambingnya setahu serbeda ada kepala itu boleh, jadi tidak mesti pakai tangan. Wa wairiha ban lain rambing. Walau ghasala ra'sahu badala masiha jaza. Walau ghasala ban lamun maswe pasara mutawaddi. Orang sia wudu ra'sahu dak cetak. Badala masiha halatatikan tenang ngusap. Jaza maka wenang unsambamana oh mungkin ngusap orang jadi cukup dibasuh tidak apa-apa ya kan. Mengusap dengan basuh sebenarnya beda. Kalau mengusap ya diusap, kalau membasuh ya dibasuh, set basuh tidak apa-apa, boleh. Ini kan lebih simpelnya cukup kita usap, itu sudah cukup. Walau wada'a yadahul mablulata walam yuharrikha jaza. Walau ban lamun nyaba ya pasera mutawaddi yadahu dak tanang mutawaddi al mablulata sa'i becai walam yuharrikha ban tak makuli pasara mutawaddi hadak tanang jaza maka wenang pon apa nyaba tanang. Nah, kalau misalkan kamu pengen mengusap nggak mau menggerak-gerakkan, cukup ditempelkin aja, tak usah usap dia boleh. Jadi ceting tuh, tak usah kosak, tak usah gerak-gerakkan, boleh. Paham ya? Wal khamisu bantining senomor lema. Wal khamisu tining senomor lema waslur rijlaini ma'al ka'baini panika maswe soko dua ma'al ka'baini abareng pentel dua atau mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi mata ini bukan hanya mata yang ada di kepala, tapi juga mata kaki. Nah. Jadi batas mata kaki itu ya ini. Maaf ya. Cara membasuhnya biar sempurna kamu lebihkan. Ya, sampai separuh betis. Paham ya? Bukan. Kadang ada yang sampai segini. Sebenarnya cukup sampai sini. Ya. Membasuh kaki itu cukup batasnya sampai sini. Cuma biar sempurna, biar kita bisa menyempurnakan kewajiban, maka dilebihkan sampai separuh betis. Nah, itu. Illam yakunil mutawaddi'u lamun tada pasera orang al mutawaddi'u se'awudu al mutawaddi'u pasera orang se'awudu
labisan panika ngangkui, labisan panika ngangkui lil khuffaini dak muzah sepatu. Dia ada syarat-syarat tertentu kalau sepatu muzah itu istilahnya. Jadi kalau nggak pakai sepatu muzah maka wajib membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Wa yajibu wasluma alaihima ban wajib ponapa mosoy bareng alaihima setetap di atas soko dua min sya'rin dari bulu. Tapi ada enggak bulunya kaki ini? Ya kalau ada maka tetap wajib dibasuh. Wasil atin ban bareng maksudnya saya enggak butombuan. Kutombu kayak ya bisul, proseki. Wa usbu'in ban banyak-banyak keriki zaidatin selebih kama sabaqo akan keterangan seampun telebet. Yang perlu kalian perhatikan ketika kalian itu perjalanan biasanya melihat kondisi kamar mandinya. Kamar mandinya itu kalau rawan, misalkan kamu setelah wudhu harus melewati di kamar mandi yang memang rawan najis. Nah, setelah keluar wudhu ya, itu harus perhatikan jalan-jalan yang mau ke masjid, ke dalam masjid itu harus diperhatikan. Yang aman biasanya kalau ada airnya. Jadi setelah wudhu kita lewati air, langsung masuk ke tangga-tangga. Itu insya Allah lebih terjaga gitu loh. Wasadisu bantining senomor 6 at-tartibu panika tartib fil wudu'i dalam wudu. Nomor 6 harus tartib atau runtut, mulai dari niat, kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kaki. Ini tartib namanya, tidak boleh dibolak-balik. Mari niat pas langsung masuk tanang, pas masuk muah. Ini tidak tertib namanya, nggak sah seperti itu. Nah, biasanya orang membasuh telinga. Mengusap telinga, bukan membasuh. Mengusap telinga itu sunnah. Ya, boleh dikerjakan, boleh tidak. Kapan? Ya setelahnya mengusap sebagian kepala sebelum membasuh kaki. Boleh kalian mengusap sebagian telinga seperti yang dicontohkan oleh Abah itu, masukkan telunjuk ya. Nah, jempol yang kiri ada di belakang daun telinga, kemudian diusap ke atas gini. Lebih lagi sampai 3 kali ya. Satunya lagi seperti itu, paham? Nah, alama atas bareng
ai alal wajhil ladzi dzakarnahu, artinya atas jalan se notor, karena alladzi dzakarnahu se notor kaulah huda jalan fi adil furudi dalam tong metong banyak fardu. Falau nasiya tartiba, maka lamun loppa pasara mutawaddi artati badak tartib lam yakfi, maka tak cukup. Mun pas tak tertib nikah tak sah. Walau ghasala arba'ata a'dha'ihi, ban lamun masuai pasara mutawaddi arba'ata a'dha'ihi, da empat banyak-banyak anggota mutawaddi. Mutawaddi ni orang yang wudu. Daf'atan wahidatan, kalaban sekalian. Bi'idnihi, kalaban idhina mutawaddi. Irtafa'a hadatsu wajhi faqat, maka hilang pun apa hadas wajhi muwanah maloloh. Mun seumpamana tepaat langsung masuai sekaligus kapi semua anggota. Nawa itu wudu apa campur kapi kan bisa. Nawa itu wudu ali rafi'il adzal sulul fadlillah ta'ala. Terus pokoknya sekaligus 4 anggota ini sampai kaki. Ini yang hilang hadasnya cuma wajahnya saja. Ya. Jadi yang dianggap cuma membasuh wajah. Jadi artinya nggak bisa di sekaliguskan. Tidak bisa disatukan satu basuhan. Jadi tetap runtut, mulai dari basuh muka dulu atau langsung capur mana wudu kan bisa. Mandi renang, nawaitul wudu ali rafil adusul fadlillah ta'ala, itu cuma muka. Makanya kalau kamu wudu di sungai ya tetap wudu biasa, sekalipun kakinya sudah terbasuh. Paham ya? Iya. Jadi harus dirunut. Enaknya kita belajar ilmu ini kita paham secara detail, bukan hanya sekedar praktek, tapi tidak tahu ilmu yang lebih dalam lagi. Nah, kalau misalkan gini, di rumah sakit ada yang kecelakaan tangannya misalkan diperban, gimana cara wudunya? Kalau nggak bisa pakai air, maka pakai tayam. Gimana niatnya tayamum? Nawaitu tayammumah lisbahatis sholati fadlillahi ta'ala. Tayamum. Kalau bisa pakai air, ya semisal perbannya masih boleh dibuka dan bisa kena air, ya tetap dibasuh. Tapi kalau kata dokter, oh ini tidak boleh kena air, maka cukup diusap di atasnya saja. Paham? Diperkirakan. Kayak luka bakar misalkan, nggak bisa pakai abu, gimana ya? Kalau pakai luka bakar, mukanya ditutup, terus perban, ya sholatnya sholat lihurmatil waqti. Ketika sudah sembuh ya harus diqadha. Paham? Qadha. Jangan sampai pas beres pas taas bejeng. Tapi kalau udah sembuh ya tetap
wudhu biasa. Udah ya? Insyaallah. Ini kita wudhu ini gunanya untuk apa? Kan orang berpikir, kenapa kok yang dibasuh cuma area wajah, tangan, kemudian sebagian kepala, telinga, terus kaki. Ya karena yang paling banyak kita lihat dan area yang mudah kena udara yaitu wajah, kemudian tangan, kemudian kaki. Situ. Termasuk juga ketika kita berwudu itu menyehatkan badan, stamina. Sekaligus juga membikin wajah semakin auranya terbuka. Beda halnya dengan orang yang jarang berwudu. Ada orang yang dia itu tetap menjaga wudunya meskipun tidak sholat. Ya. Tidak dalam keadaan mau sholat, tetap dia itu punya wudu. Kentok wudu boleh, kentok wudu boleh. Nanti lihat ke belakangnya, wajahnya itu kelihatan berseri-seri. Wudu ini sebagai syarat wajibnya untuk sholat. Jangan sampai sholat tanpa wudu, dosa. Artinya kita mempermainkan Tuhan atau Allah. Sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah, dengan Tuhan kita. Lewat sujudnya kita kepada Allah, yaitu ketika sholat. Jadi rukun Islam itu ada 5. Pertama, syahadat. Ya, kita mengucapkan syahadat itu sudah diakui sebagai umat Islam. Syahadat seumur hidup, cukup 1 kali itu sudah dianggap orang Islam. Kalau enggak membaca syahadat, maka tidak diakui sebagai umat Islam. Yang kedua, rukun Islam adalah sholat. Jadi rentetan setelah syahadat adalah sholat. Sholat ini perintah Allah langsung kepada Nabi Muhammad tanpa melalui malaikat Jibril, lewat peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi itu oleh-oleh yang paling berharga yang dihadiahkan kepada umat Islam ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Dapatlah perintah langsung dari Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberitahukan kepada umatnya. Berapa kali sehari semalam kita mengerjakan sholat? 5 waktu. Nah, 5 waktu ini kadang kita sulit untuk menjaganya sholat. Kadang kita bermalas-malasan. Padahal ini hakikatnya sholat itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Kebutuhan kita kepada Allah. Bukan Allah yang butuh, tapi kita sebagai manusia ya yang membutuhkan. Artinya apa? Rohani kita tetap hidup, tidak mati. Maka kita diperintahkan untuk sholat.
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu dapat mencegah dari perkara yang keji dan mungkar. Kan banyak orang yang mabuk-mabukan, orang yang judi, yang bermaksiat. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat. Itu. Karena lambat laun kita kalau sudah sholat, maka lambat laun maksiat yang kita kerjakan itu akan hilang dengan sendirinya. Ini yang dimaksud. Paham ya? Hebatnya sholat lagi, ada istilahnya takbiratul ihram, kemudian ruku, kemudian sujud, kemudian tahiyat. Kalau dilihat secara medis kesehatan, itu sangat baik untuk organ-organ tubuh kita. Ya. Saking pentingnya sholat, gak ada istilah, oh saya gak apa-apa gak usah sholat karena gak mampu. Sudah dibilang, kalau gak mampu berdiri maka duduk. Gak mampu duduk, tidur miring. Gak bisa tidur miring, tidur terlentang. Gak bisa tidur terlentang dengan isyarah. Gak bisa isyarah maka disolati. Situ endingnya. Gak ada istilah, wah saya ndak mau sholat sekarang, pusing. Gak ada alasan kalau dalam sholat itu. Beda dengan puasa, ya kan? Puasa beda dengan haji. Kalau puasa kan, wah saya nggak bisa puasa nih hari ini, nanti puasa nanti aja karena sakit lambung misalkan, masih bisa. Zakat, ya, wah saya nggak bisa zakat sekarang, bisa nanti saja, nggak apa-apa. Nggak bisa haji, ya karena nggak mampu keuangannya, nggak apa-apa. Tapi kalau sholat itu tidak ada alasan. Selama kita sadar, maka tetap wajib sholat. Itu pentingnya. Ya mudah-mudahan bisa menjaga sholat. Dalam sholat itu terangkum 5 rukun Islam. Di dalam sholat itu ada istilahnya kita membaca syahadat, ya kan? At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah asyhadu an la ilaha illallah. Pertama. Yang kedua, ya gerakan sholat itu sendiri. Sholat itu mulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Itu sholat. Kemudian zakatnya. Di dalam sholat kita membagi waktu. Itu istilahnya. Menzakatkan diri kita, jiwa kita kepada Allah. Paham? Jadi membagi waktu mulai subuh, duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Kita menzakatkan diri kita. Kemudian dalam sholat ada puasa. Tidak mungkin, ya, pas sholat pas sambil nyemin permen, tidak boleh, ya. Itu puasanya. Wah ngakan lah sambil ngakan, tidak boleh, batal. Kemudian yang terakhir, sholat itu ada rangkaian, ya kita menghadap kiblat. Ibaratnya orang yang haji itu, yang ada di sana itu di Mekah menghadap kiblat. Kita juga sama menghadap kiblat, Baitullah. Ini hebatnya sholat. Kalau kita mengerti tentang sholat itu adalah tiang agama, disitulah membentuk karakter seseorang
baik dan buruknya seseorang itu bisa diukur dengan sholatnya. Udah ya, paham ya? Ya mudah-mudahan kita tetap terjaga di dalam melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, syukur-syukur bisa berjamaah bersama seperti barusan itu. Baik, pembahasan tentang fardu-fardunya wudu kita sudah selesai. Kita nanti akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang apa ya? Sunnahnya wudu. Ya ini sunnahnya wudu. Ada yang paham doa setelah wudu? Doa setelah wudu, biasanya kalau wudu kita doa menghadap ya, ke kiblat, di luarnya apa, di bawahnya selain atap, selain di bawahnya atap. Jadi kita doa menghadap kiblat. Habis wudu kita berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini doanya. Ada banyak di YouTube itu. Doa setelah wudu. Kalau bisa kamu hafalkan dan kamu amalkan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni min ibadikas sholihin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini kalian amalkan setelah wudu. Bisa nanti dilihat di tagnya kalau memang kalian sempat browsing di Google doa setelah wudu. Itu hafalkan ya. Pendek, insya Allah dengan mengamalkan itu ya jiwa-jiwa kita akan semakin tenang dan pemahaman di dalam belajar itu semakin mudah. Cukup sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa ya rabbi wa ufiqni bitaqwaka ya Allah. Fa ya rabbi irhamni bihusni khatimati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.